Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Para pemirsa Kang Igun TV atau sahabat Kang Igun, hari ini kita akan belajar tajwid tentang masih di hukum mad, yaitu mad iwad. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Mudah-mudahan aktivitas hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk kesempatan ini para sahabat Kang Igun akan membahas hukum mad, ya. Kalau kemarin yang episode yang lalu kita sudah membahas soal mad tabi'i, soal mad alif disukun, soal mad jaiz mufasil, soal mad wajib mutasil, soal mad tamkin kemarin, ya. Hari ini kita akan berbicara soal masih di hukum alif atau hukum mad, ya. Hari ini kita akan membahas yang namanya hukum mad iwad. Apa itu mad iwad? Jadi mad iwad itu jika ada kalimat berhenti atau wakof, ya, pada huruf yang berbaris pathatain atau dua patah. Jadi mad iwad itu ada kata berhenti gitu, ya, atau wakof di akhir ayat, yang di akhirnya itu ada pathatain, dua patah gitu, ya. Nah, kecuali pada tak marbutoh, ya. Tak marbutoh itu ada kayak gambar telur begini, titik dua di atasnya, maka itu tidak berlaku, ya, tidak berlaku hukum mad iwad. Untuk khusus untuk tak marbutoh, ya. Di tak itu ada dua, ada tak marbutoh, ada tak ta'nis gitu, ya. Nah, untuk tak marbutoh itu maka hukum mad iwad itu tidak berlaku khusus, ya. Sekali lagi, mad iwad itu kalau ada di akhir kalimat atau kalimat di akhirnya itu yang berharokat pathatain, dua patah gitu, ya, yang dibaca satu, itu saja gampangnya. Jadi di akhir ayat itu diwakofkan, dibaca satu gitu patahnya itu, atau tanwin patah dibaca satu gitu, ya. Jadi mudah, ya. Tetapi ini di akhir ayat diwakof. Jadi kalau tidak wakof maka tidak berlaku hukum mad iwad ini gitu, ya. Jadi mad iwad ini gampangnya begini. Di akhir ayat gitunya, jika wakof ada pathatain, dua patah dibaca satu, maka itulah yang namanya mad iwad. Nanti contoh-contohnya lihat. Cara membaca mad iwad adalah tanwin an lalu dihilangkan, dibaca seperti patah biasa atau patah satu tadi. Jadi dua patah, ya, dibaca satu di akhir ayat wakof, maka hukumnya itu mad iwad. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya 2 harokat, ya. Gitu, ya. Jadi mad iwad itu mudah sebetulnya. Lihat aja nanti kalau misalkan di akhir ayat ada tanwin patah gitu, ya, atau pathatain, dua patah tapi dibaca satu karena wakof, maka hukumnya mad iwad. Contohnya misalnya coba lihat di sini contohnya, ya. Contohnya dobhan. Itu kalau di wakof, ya, itu bukan dobhan atau dobhang tapi dobha, ya. Pathatain atau dua patah dibaca satu, dobhang atau dobhan tapi dibaca satu, dobha, maka haknya itu adalah mad iwad. Gampang kan mad iwad itu. Contoh yang kedua adalah kodhang atau kodhan, ya, tergantung nanti kelanjutannya. Maka jika wakof itu dibaca kodha, maka haknya itu disebut dengan mad iwad karena dua patah itu dibaca satu, maka hukumnya kodha jadi mad iwad, dibaca 2 harokat.
subhan asalnya. Kalau dilanjutkan bisa subhan gitu ya. Tapi karena waqaf atau berhenti di akhir ayat, maka bukan subhan atau subhan, tapi subha, dibaca satu patah ya. Dua patah dibaca satu di akhir ayat, ini subha, maka hukumnya mad iwad gitu ya. Gampang kan gitu. Coba untuk jelasnya ini di Quran surat Al-Adiyat. Tuh lihat surat Al-Adiyat ini. Tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Melihat surat Al-Adiyat. Wal 'adiyati dobha. Kalau itu wasol, maka bukan dobha, ya. Ya, karena waqaf maka dobha, maka hukumnya tadi balik lagi ke rumusnya, patah tain atau dua patah dibaca satu, maka hukumnya mad iwad. Tapi kalau diteruskan wasol, dobhang bukan mad iwad, itu adalah ikhfa nantinya kalau hukumnya. Kalau diwasolkan waladiyati dobhang falmuriat, baru itu bukan mad iwad kalau diwasolkan. Tapi kalau diwakaf berdiri, berhenti di akhir ayat, tadi rumusnya kan, maka waladiyati dobha, maka itu hukumnya jadi mad iwad karena wakaf dua patah dibaca satu gitu ya. Lalu ayat 2-nya ini paling gampang di surat Al-Adiyat itu kan beruntun, tadi kan ada falmuriyati qadha. Kenapa qadha? Karena berhenti wakaf. Tapi kalau diteruskan bukan qadha tapi qadhang karena ikhfa. Falmuriyati qadhang falmughirati, karena ada fa. Maka karena berhenti atau wakaf, maka dibaca bukan qadhang tapi qadha ya. Jadi hukumnya mad iwad. Balik lagi rumusnya, jika ada patah atau dua patah, pathatain dibaca satu, maka diwakaf di akhir kalimat, maka hukumnya mad iwad. Tapi kalau wasol, hukumnya jadi berubah, jadi ikhfa. Falmughirati subha, sama. Ya, kalau itu berhenti, maka ini hukumnya mad iwad. Tapi kalau terus, subhang fa'atharna, jadi mad, jadi ikhfa gitu ya, bukan lagi mad iwad. Nah, ini paling gampang, ini beruntun contohnya ya. Jadi mad iwad itu gampang, begini saja. Ada dua patah di akhir ayat, karena wakaf lalu dibaca satu, maka hukumnya mad iwad gitu. Kalau terus nanti diwasolkan dengan ayat yang selanjutnya, bisa berubah itu, bisa jadi idhar, bisa jadi ikhfa, bisa jadi idgham gitu, tergantung nanti ayat selanjutnya ya, huruf yang setelah itu. Tetapi kalau berhenti dua patah dibaca satu, dobha, qadha, subha, nak'a, maka hukumnya jadi mad iwad. Berapa harokat? 2 harokat atau 2 ketukan. Gampang kan? Silahkan dipraktekkan di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak ya, supaya memudahkan, supaya gampang, lancar ketika membaca Al-Quran ya, tentang hukum mad iwad ini. Terima kasih atas perhatiannya sahabat Kang Igun. Kita bertemu nanti dengan hukum mad yang lain ya, di waktu yang lain. Terima kasih. Nasrun minallah, fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.